Presiden Joko Widodo kesal dengan adanya tudingan bahwa istana mengintervensi pemilu. Presiden mengaku heran dengan tudingan itu karena menurutnya hal itu bukan urusan presiden. Mengapa tudingan itu muncul, saudara? Dan apakah presiden sudah tidak netral menjelang pemilu 2024? Kita akan tanyakan pada politisi PDI Perjuangan, ada Deddy Sitorus, kemudian juga ada juru bicara PKS Muhammad Khalid, dan juga Direktur Eksekutif Political Literacy Gun Gun Herianto. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Malam, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Pak Deddy dulu deh. Pak Deddy, memang benar ada tudingan-tudingan seperti itu yang muncul? Oh, sering kali, dan ini saya lihat sudah menjadi pakem beberapa partai politik dan kelompok-kelompok partisan politik lainnya ya. Ini kita mulai ambil contoh misalnya dari mulai ketika gonjang-ganjing kasus Formula E. Langsung itu narasi bahwa ada upaya menjegal Anies Baswedan lewat kasus hukum. Tidak pernah ada yang mempertanyakan benar nggak ada itu kasus hukum. Akhirnya terjadilah kegaduhan gitu ya. Padahal saya pengen tanya siapa sih yang bisa mengintervensi KPK? Silakan gitu. Ngomong jujur aja, gue nggak percaya KPK. Ada nggak partai politik berani ngomong gitu loh. Dan sertakan bukti-buktinya. Itu satu, ntar dulu. Lalu yang kedua, ini saya melihat apa-apa gitu ya, terutama ya dari Demokrat dan dari PKS nih, paling sering nih melontarkan tuduhan-tuduhan itu. Tuduhan apa? Intervensi tadi? Ya, tuduhan intervensi. Saya melihat begini ya, biar kita clear. Preferensi Pak Jokowi tidak melanggar apapun. Selera politiknya tidak melanggar apapun. Yang tidak diperbolehkan oleh undang-undang, ya, pertama ada penggunaan elemen-elemen kekuasaan pemerintahan. Itu tidak boleh dilakukan baik secara hukum maupun secara etika. Jadi kalau Pak Jokowi misalnya melakukan endorsement, ngasih sinyal-sinyal soal calon-calon tertentu, menurut Anda itu biasa saja? Di negara demokratis manapun tidak dilarang, Mbak. Yang tidak boleh kemudian adalah dia menggunakan kekuasaan yang ada padanya ya untuk mempengaruhi preferensi publik. Baik. Bicara sebagai pribadi, sebagai presiden itu tidak dilarang. Saya ingin ke Pak Khalid dulu dari PKS. Tadi Anda sempat menyebut soal PKS juga soalnya. Pak Khalid, bagaimana Anda menanggapi itu? Saya kira Bapak Presiden tidak terlalu defensif atau membela diri. Justru publik akan bertanya-tanya kenapa beliau sangat ekspresif dan defensif di ruang publik untuk menyampaikan hal ini. Kalau memang beliau memiliki confidence, keyakinan bahwa beliau tidak melakukan intervensi, beliau lurus aja. Beliau sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, fokus kepada kerja-kerja kepresidenan. Tapi kalau Anda sendiri menilai, apakah memang apa yang muncul dari presiden itu ada intervensinya? Saya lanjutkan terlebih dahulu. Ini menurut saya basa-basi. Pak Deddy, tahan dulu. Kita biarkan Pak Khalid dulu ya. Saya lanjutkan ya. Kalau kita melihat desain konstitusi kita, jelas masalah calon presiden dan calon wakil presiden itu ditentukan oleh partai politik. Dan apa yang ditunjukkan dalam pernyataan dan sikap Bapak Presiden Joko Widodo justru mengundang respon publik, spekulasi publik. Kenapa di hari-hari ini ya Bapak Presiden menunjukkan sikap ya sangat berpihak atau kelihatan berpihak kepada beberapa calon tertentu, dan itu dilakukan secara konsisten. Dan inilah yang kemudian menunjukkan jangan-jangan publik bertanya-tanya ada apa, kenapa Bapak Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan justru menunjukkan sibuk mengurus masalah pencapresan. Apa bahayanya sikap yang dilakukan oleh presiden itu menurut Anda? Kami tidak berbicara dalam hal undang-undang atau legal. Dan karena setiap hak warga negara, Bapak Presiden memiliki hak juga untuk menentukan pilihannya. Tapi secara etik dari kekuasaan itu harus dijaga betul. Marwah dari Bapak Presiden sebagai kepala negara, kepala pemerintahan itu lebih tinggi dari hanya sekedar sebagai endorser kandidat. Dan di mana letak intervensinya ketika ia melakukan endorsement itu? Saya mengatakan begini, saya tidak mengatakan beliau melakukan intervensi, tidak mengatakan demikian. Tapi beliau menunjukkan keberpihakannya di sana, itu memantik spekulasi publik. Ini ada rumor, ada isu-isu yang berkembang,
Kalau Bapak Presiden di saat ketika ancaman dunia mengalami resesi, situasi krisis seperti ini, beliau menunjukkan sikap negarawan sebagai politik kebangsaan. Beliau akan Oke. berbicara kebangsaan, bagaimana legacy kepemimpinan beliau buat bangsa, Baik, saya tahan di bagaimana sana. harus Saya tangkap apa yang Anda sampaikan, Bung Holid. itu Saya ke akan Mas mendapat Gun. respect oleh publik. Baik, Jangan Mas Gun-Gun, menurunkan kalau Anda melihat apa yang dengan muncul atau sinyal-sinyal yang muncul dari Presiden Jokowi dalam beberapa mungkin pekan bulan terakhir ini menunjukkan ia melakukan atau ada sinyal intervensi. kami berharap tentu Bapak Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan beliau Dan mengusung politik negarawan. Politik yang memberikan pesan untuk merangkul semua. Mas Gun, mohon maaf, Ya. saya Pak Jadi Holid. ini yang harus kita Pak Holid, tahan dulu. tunjukkan di sini. Saya ke Pak Gun dulu, Pak Holid, saya ke Pak Oke. Gun dulu. Pak Gun, Oke. bagaimana Anda melihat? Saya pikir begini. Saya melihat begini, Mbak Nilo. Ini bagian dari pengelolaan isu dan manajemen konflik ya, yang tentu terhubung dengan ragam peristiwa yang dibaca dengan perspektif yang berbeda-beda. Jadi saya melihat pernyataan Pak Jokowi harus ditempatkan dalam konteks manajemen privasi komunikasi. Jadi ini kan tidak menyebut nama, tidak menyebut partai begitu ya, tetapi ini bisa dibaca sebagai defensif, cara defensif untuk kemudian dari awal mengantisipasi ya ragam tuduhan yang kemudian sebenarnya menempatkan Pak Jokowi dan Istana dalam pusaran kepentingan pemilu 2024. Kenapa kemudian saya pikir ya banyak pihak yang kemudian mulai mengemukakan isu ini. Ada tiga alasan dalam bacaan saya. Pertama alasan politis, ya, kemudian yang kedua motif, kemudian yang ketiga psikopolitis. Kalau dari sisi aspek politis tentu karena Pak Jokowi dibaca oleh banyak pihak punya instrumen kekuasaan, ya, dan itu masih efektif sampai 2024. Sehingga kemudian kumulasi kuasa dari Pak Jokowi. Nah, tadi saya setuju dengan Bang Deddy bahwa sebenarnya dalam banyak hal kekuasaan tidak boleh dipergunakan semena-mena, dan itu harus menjadi komitmen Pak Jokowi juga dan ujian kesejarahan apakah kemudian posisi Pak Jokowi bisa kemudian mau dan mampu untuk kemudian mengelola bukan hanya dirinya tapi circle-nya untuk tidak kemudian. Tapi begini Mas Gun-Gun, apa yang muncul sekarang dari Pak Jokowi, Anda membaca itu adalah bentuk intervensi baik itu ke tidak lolosnya partai politik lah, soal capres lah. Anda membaca ada sinyal intervensi itu? Ya ini basisnya kan harus data, tidak boleh kemudian asumsi yang terlalu liar, jadi evidence based ya, dan itu kemudian para pihak yang kemudian punya asumsi itu wajib membuktikan juga dengan data-data supaya kemudian ruang publik kita kemudian tidak dipenuhi dengan hal yang asumsi spekulatif gitu ya. Nah ini yang kemudian juga harus dipahami publik ya, terutama yang di luar circle-nya Pak Jokowi, itu melihat Pak Jokowi juga punya motif kan, terutama estafeta kekuasaan, terutama jelang 2024. Nah yang terakhir itu aspek psikopolitis karena memang ada bacaan Pak Jokowi memberi endorsement politik belakangan meskipun ya strateginya itu komunikasi equivokal, jadi komunikasinya tidak terlalu jelas, tetapi punya politik asosiatif pada beberapa pihak, terutama misalnya sebut aja capres ya. Oke, baik. Saya tahan di sana ya Mas Gun, saya ke Pak Deddy dulu. Pak Deddy, kalau dalam situasi yang seperti ini, saya katakan ini mulai hangat begitu pertarungan, apa saran PDIP untuk Pak Jokowi selaku presiden supaya tidak lagi dipandang sebagai sosok yang tidak netral? Pertama saya melihat tidak ada yang salah yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Bahwa banyak orang yang berseberangan dengan hasrat syahwat politiknya, ya, dan mereka lah yang ribut. Nah tadi kan Holil ini bilang, ngapain sih defensif gitu ya. Dia melupakan bahwa yang namanya politik itu adalah persepsi. Persepsi is reality. Dengan PKS dan Demokrat terus-terus menggonggongi, oh ini curang, oh ini intervensi. Ketika itu tidak dibantah, akan diterima menjadi sebuah realita. Itu hal yang sudah terjadi bertahun-tahun gitu. Jadi kan ketika diam itu akan dianggap oh benar tuh, buktinya tidak ada respon. Ketika ada respon, oh itu defensif. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada rakyat meributkan soal itu. Kepuasan terhadap Pak Jokowi survei terakhir 78,5%. Jadi artinya tidak ada kecurigaan publik. Yang ribut itu ya PKS sama Demokrat. Jadi jujur aja gitu. Ini kan namanya politik melodramatik.
mendungangi Oke. itu untuk meleverage dirinya gitu. Baik. Saya percaya Pak Jokowi tidak akan menggunakan instrumen kekuasaan Oke. dalam preferensi politik. Baik, Karena apa? tidak mungkin Pengawasannya dan banyak. tidak akan menggunakan instrumen kekuasaannya. Saya Karena kita semua bisa mengawasi gitu loh. Oke, Tidak baik mudah Pak itu. PKS, saya ke Pak Holid dulu, singkat saja Pak Holid. Jadi apa harapan Anda, Pak Jokowi harus gimana nih begitu supaya tidak dianggap tidak netral? Harapan saya sama dengan Pak Dedi, sama harapannya. Beliau tidak Oke, melakukan singkat kekuasaan, saja. beliau tidak melakukan intervensi, dan itu bisa terwujud dalam kata, ucapan, kebijakan, dan laku dalam kehidupan di publik. Oke, Kami baik. harap pesan-pesan politik yang dilakukan oleh Bapak Presiden itu justru memberikan kehangatan untuk semua pihak. Oke, Bukan baik. Mas Gun-Gun, kalau Anda merasa pemerintah harus gimana ini supaya tidak dianggap tidak netral? Ya, jangan punya indikasi kemudian timpang ya dalam memosisikan diri. Itu yang paling penting. Kenapa? Karena ingat Pak Presiden, Pak Jokowi sebagai presiden melekat pada dirinya itu kepala negara dan kepala pemerintahan. Jadi dalam konteks pemilu memang harus menunjukkan strong message, pesan yang kuat kepada halayak bahwa Pak Jokowi sebagai presiden, kepala negara, kepala Oke. pemerintahan itu mampu berdiri di atas semua kelompok, terutama yang berkompetisi. Nah, Oke. masalahnya adalah kan dalam beberapa hal Pak Jokowi juga punya kepentingan untuk kemudian mengendorse satu atau mungkin dua kekuatan baik di Pilpres maupun di Pileg, sehingga kemudian itulah yang kemudian jadi bacaan Baik. publik. Baik, Nanti Mas ada Gun. data-data yang bisa menguatkan apakah Jokowi itu kemudian melakukan instrumen kekuasaan atau tidak. Oke, kita bisa tangkap apa yang Mas Gun-Gun sampaikan. Terima kasih Mas Gun-Gun Herianto, Direktur Eksekutif dari Political Literasi, dan ada tadi Pak Deddy Sitorus, politisi PDI Perjuangan, dan juga juru bicara PKS Muhammad Holid. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu.